Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau nengok salah satu kondisi tempat tinggal paling ekstrim di dunia. Bisa dibilang ini apartemen terkecil di dunia yang lebih dikenal dengan sebutan rumah peti mati. Iya, kalian nggak salah lihat. Ukurannya cuma 1,5 meter persegi. Coba deh bayangin, itu lebih kecil dari tempat parkir buat satu motor loh. Dan ini adalah seluruh dunia bagi seseorang. Coba deh bayangin sebentar, kalian ada di sebuah ruangan di mana kalian bahkan nggak bisa berdiri tegak. Dindingnya deket banget, saking deketnya sampai merentangkan tangan aja nggak bisa. Dan ini bukan sel penjara ya, ini rumah bagi ribuan orang. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam. Kita mulai dari kondisi fisiknya dulu. Gimana sih rasanya hidup di dalam sebuah kotak? Jadi, yang disebut rumah peti mati ini sebenarnya bukan bangunan yang dari awal didesain begitu. Bukan, ini tuh hasil renovasi ilegal. Jadi pemilik properti itu motong satu lantai apartemen jadi dua, secara horizontal. Kebayangkan langit-langitnya jadi serendah apa. Tujuannya ya biar bisa dijejelin lebih banyak unit. Dan disitulah kamar tidurmu, dapurmu, ruang tamumu. Semuanya jadi satu. Kondisinya, wah jangan ditanya. Nggak main-main, ada sekitar 200.000 orang yang hidup kayak gini. Mereka itu ditumpuk bener-bener kayak batu bata. Nggak ada jendela, jadi nggak ada matahari atau udara segar. Baunya, ampun deh. Belum lagi resiko kebakaran yang tinggi banget karena listriknya semrawut. Soal kualitas udara, 4 kali lebih beracun dari batas aman. Nah, tadi kan kita udah bahas ruang fisiknya. Sekarang, kita fokus ke orang-orang yang terpaksa tinggal di dalamnya. Siapa sih mereka dan gimana caranya mereka bisa bertahan? Salah satu keluhan yang paling sering dan paling bikin miris itu soal kutu busuk. Serangannya nggak ada hentinya. Kata salah satu penghuni, gigitan kutu itu ya udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Dan masalahnya, gigitan itu bukan sekedar gatal-gatal biasa. Kalau digigitin kutu busuk terus-terusan, bisa kena anemia loh. Belum lagi hidup terkurung gitu, ya jelas bikin depresi dan cemas. Terus karena nggak ada dapur, banyak yang akhirnya masak di kamar mandi yang kotor. Risikonya, bakteri kayak E. coli. Ini benar-benar krisis kesehatan yang nggak kelihatan. Pasti banyak yang mikir, kenapa nggak pindah aja? Nah, ini dia jawabannya. Coba lihat angka ini. Seorang petugas kebersihan paruh waktu, gajinya sekitar $650 sebulan. Sewa buat kota kecilnya itu $320. Hampir setengah gajinya habis cuma buat sewa tempat yang buat berdiri aja nggak bisa. Ini tuh udah kayak perangkap finansial, susah banget keluarnya. Rasa putus asa ini benar-benar meresap sampai ke tulang. Ada seorang pekerja logam, namanya Frankie Chow. Waktu ditanya, 10 tahun lagi kamu lihat dirimu di mana? Jawabannya bikin merinding. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi kayak nungguin ajal. Dampak psikologisnya sedalam itu. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Karena tragedi ini tuh nggak terjadi di antah berantah. Ini terjadi di jantung salah satu kota paling kaya di dunia. Bayangin, selama 14 tahun berturut-turut, Hong Kong itu jadi kota dengan harga properti paling mahal sedunia. Ini kan paradoks yang gila banget. Ada kemiskinan ekstrim di tengah kekayaan yang luar biasa. Nah, ini yang bikin jelas banget kenapa mereka kejebak. Sewa bulanan buat rumah peti mati itu sekitar $320. Mau mewah dikit, pindah ke apartemen satu kamar yang bisa buat berdiri, harganya langsung loncat jadi sekitar $4.000 sebulan. Buat orang yang gajinya $650, ya mana mungkin, jauh banget. Ketimpangan ini akarnya dari konsentrasi kekayaan yang ekstrim banget. Coba bayangin, cuma 75 orang, iya, 75 orang megang 10% dari seluruh kekayaan kota. Jadi, sementara yang super kaya hidup mewah, sebagian penduduknya yang paling miskin bahkan nggak punya ruang buat napas. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana sistem yang ada seolah-olah bikin mereka mustahil keluar dari rumah peti mati ini. Siklusnya bahkan terus berlanjut sampai setelah kematian. Mungkin ada yang nanya, gimana dengan rumah susun dari pemerintah? Kan harusnya ada program buat bantu. Pertanyaan bagus, tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya, rata-rata waktu tunggunya itu lebih dari 10 tahun. Buat banyak orang, nunggu selama itu rasanya kayak hukuman seumur hidup di dalam kotak. Jelas ini bukan solusi. Dan ini mungkin perbandingan yang paling bikin syok. Di Hong Kong, seorang narapidana di penjara itu dapat jatah ruangan minimal 7,4 meter persegi, lengkap dengan toilet pribadi. Itu hampir 5 kali lebih besar dari rumah peti mati. Bener-bener nggak adil. Ironisnya, perjuangan buat dapat tempat itu nggak berhenti waktu hidup berakhir.
Di kota sepadat ini, bahkan kematian pun nggak bisa kasih kelegaan. Harga sepetak tanah makam itu bisa lebih dari $128.000. Gila kan? Makanya, kebanyakan orang itu sewa kuburan, bukan beli. Tapi sewanya pun nggak selamanya, cuma 6 tahun. Setelah itu, jenazahnya harus diangkat, dikremasi, buat gantian sama yang lain. Abunya disimpan di laci-laci kecil, nggak lebih besar dari kotak sepatu. Jadi, dari peti mati di dunia ke kotak kecil setelah mati. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di sebuah kota yang penuh gedung mewah dan kekayaan melimpah, kok bisa kita ngebiarin 200.000 orang hidup kayak gini? Ini jadi pertanyaan soal martabat, soal kemanusiaan, dan soal seberapa berharganya sebuah nyawa di mata kita. Sebuah pertanyaan yang mungkin perlu kita pikirkan sama-sama.